Materi selanjutnya adalah katalis. Coba teman-teman perhatikan animasi berikut ini. Kira-kira kenapa ya ada mobil yang mengeluarkan asap dan ada juga mobil yang tidak mengeluarkan asap? Yuk kita cari jawabannya. Dampak negatif terhadap kesehatan kita dari bahan bakar yang dibakar di mobil. Salah satunya polutan. Polutan tersebut adalah nitrogen dioksida dan juga karbon monoksida. Alih-alih melepaskan gas-gas berbahaya ini, konverter katalitik melepaskan gas-gas tidak berbahaya ke udara. Ada dua jenis katalis, yaitu katalis reduksi dan katalis oksidasi. Kedua jenis tersebut terdiri dari struktur keramik yang dilapisi dengan katalis logam, biasanya platinum, rhodium, dan palladium. Logam-logam ini biasanya dibentuk dalam susunan sarang lebah. Struktur sarang lebah memaparkan permukaan maksimum katalis ke aliran pembuangan, sekaligus meminimalkan jumlah katalis yang diperlukan sebagai katalis logam. Tahap pertama dari konverter katalitik ketika molekul nitrogen oksida atau nitrogen dioksida bersentuhan dengan katalis. Hal ini menyebabkan ikatan nitrogen oksigen terputus, sehingga molekul O2 produk yang tidak berbahaya terbentuk bersama dengan molekul nitrogen. Semuanya ini terjadi pada permukaan katalis. Kira-kira dari penjelasan tersebut, persamaan yang terbentuk apa ya? Persamaan yang terbentuk adalah 2NO menghasilkan N2 ditambah O2 dan 2NO2 menghasilkan N2 ditambah 2O2. Nah, selanjutnya yaitu katalis oksidasi, yaitu tahap kedua dari konverter katalitik yang mengoksidasi hidrokarbon dan karbon monoksida yang tidak terbakar, atau dengan membakarnya di atas katalis platina dan palladium. Nah, berikut persamaan reaksi yang dihasilkannya. 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2 dan CXHY ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Akhirnya, konverter katalitik mampu memantau tingkat oksigen dalam aliran pembuangan dengan menggunakan sensor oksigen yang ditunjukkan pada panah di bawah ini. Hal ini memastikan bahwa terdapat cukup oksigen di knalpot untuk memungkinkan oksidasi hidrokarbon yang tidak terbakar dan karbon monoksida. Nah, untuk lebih jelasnya tentang katalis, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Melan akan melakukan percobaan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Siapkan 2 buah Erlenmeyer dan beri label A dan B. Pada Erlenmeyer A, tambahkan 10 ml asam oksalat atau C2H2O4. Kemudian ditambahkan lagi 2 ml H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian ditambahkan lagi 4 ml kalium permanganat. Letakkan Erlenmeyer di atas kertas putih, aduk dan hitung dengan stopwatch sampai warna kalium permanganat hilang. Setelah diaduk, ternyata warna kalium permanganat hilang pada detik ke-56. Pada Erlenmeyer D, pertama-tama kita menambahkan 10 ml asam oksalat. Kemudian tambahkan 2 ml asam sulfat. Kemudian ditambahkan lagi 0,5 ml MnSO4. Lalu ditambahkan lagi 4 ml KMNO4. Kemudian letakkan Erlenmeyer di atas kertas putih, aduk dan hitung stopwatch sampai warna KMNO4 hilang. Setelah diaduk selama beberapa saat, warna KMNO4 tepat hilang pada detik ke-40,59.
Tumbukan efektif disebabkan adanya energi aktivasi yang cukup. Molekul-molekul dari suatu reaksi selalu bergerak dan tumbukan selalu terjadi. Tapi mengapa reaksi belum tentu berlangsung? Karena reaksi berlangsung jika energi sebesar energi aktivasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi pengaktifan atau energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, pada grafik yang berwarna putih menunjukkan energi aktivasi tanpa katalis, sedangkan grafik yang berwarna oranye menunjukkan energi aktivasi menggunakan katalis. Nah, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan energi aktivasi untuk reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Dalam satu reaksi terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan awal atau prereaksi, kemudian keadaan transisi yang berada di puncak, dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, keadaan transisi disebut juga dengan kompleks teraktivasi, di mana pada keadaan ini ikatan baru sudah terbentuk, namun ikatan lama belum putus. Keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa besarnya energi aktivasi adalah selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi. Nah, dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak katalis, energi aktivasi semakin turun, tumbukan efektif lebih sering terjadi, dan laju reaksi semakin cepat.